Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jati Semua Negara. Apa kabar sahabat CSN Nusantara? Semoga dalam keadaan baik. Kali ini kembali lagi dengan kami dengan tema kesetaraan gender bersama Saudari Vika Inayati, SPDI. Assalamualaikum Mbak Vika. Waalaikumsalam Mbak Nana. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Selamat bergabung di channel JSN Jati Semua Negara pada malam hari ini. Kali ini pembahasan kita sedikit berbeda, yaitu mengenai kesetaraan gender. Apa sih kesetaraan gender? Nanti kita akan bertanya kepada pemateri kita kali ini. Silakan Mbak Vika, boleh dilanjut. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat CSN Nusantara dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan ngobrol santai saja membahas tentang kesetaraan gender. Jadi sebenarnya apa sih kesetaraan gender itu? Kesetaraan gender adalah di mana antara laki-laki dan perempuan itu dianggap setara. Setara di sini bukan berarti perempuan ingin menyaingi laki-laki, seperti itu. Biasanya kan kita itu hidup di dunia patriarki atau di budaya patriarki yang mana lebih mengutamakan laki-laki. Seringkali nih perempuan ketika berbicara atau bekerja ataupun melakukan sesuatu seringkali dilabeli negatif, berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki kan Mbak Nana ya biasanya laki-laki keluar malam dimarahin nggak ya? Enggak. Kalau perempuan misalnya nih podcastan kayak gini malam-malam pasti dipertanyakan sama orang tua, kok ngapain sih pulang malam? Padahal kita podcastan, padahal kita belajar bersama. Nah itu kesetaraan gender ini sebuah usaha agar perempuan itu setara dengan laki-laki, karena selama ini perempuan itu tertinggal dalam artian untuk bergerak keluar itu susah, untuk sekolah tinggi tidak bisa, seringkali dianggapnya ngapain sih kamu sekolah tinggi-tinggi nanti nggak dapat jodoh loh, biasanya kan kayak gitu ya. Beda dengan laki-laki ketika mereka ingin sekolah tinggi, berkarir tinggi, tidak dipermasalahkan seperti itu. Itu mungkin secara singkatnya tentang kesetaraan gender. Terus untuk pastikan yang namanya kesetaraan gender itu pasti akan dikaitkan dengan dalil-dalil, baik itu dalam Al-Quran ataupun hadis. Menurut Mbak Vika sendiri, bolehkah semua ayat itu dijadikan ini loh ada penjelasannya kalau bahwa laki-laki lah yang memimpin perempuan, ataupun dalil-dalil yang lainnya seperti itu? Oke, berkaitan dengan dalil, ada sebuah terobosan baru, nggak baru-baru banget sih sebenarnya, dari Pak Kiai Fakihuddin Abdul Qadir. Beliau ini memiliki sebuah metode baru tentang penginterpretasian ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis yang dinamakan dengan metode mubadalah. Atau metode mubadalah ini adalah sebuah metode kesalingan, di mana biasanya sebuah ayat teks, baik itu Al-Quran ataupun hadis, itu hanya menyasar kepada laki-laki saja, tidak kepada perempuan. Namun ketika diinterpretasi menggunakan metode mubadalah, maka ayat atau teks tersebut bisa menyasar laki-laki dan perempuan, karena sesungguhnya Islam itu datang untuk laki-laki dan perempuan. Seperti itu. Jadi misalnya ini ada sebuah ayat yang menerangkan tentang bahwa perempuan itu adalah perhiasan, maka seorang laki-laki harus mewaspadai, seperti itu kan. Nah, karena ayat itu seringkali dibaca, diinterpretasi bahwa dengan kacamata laki-laki saja, maka menganggap ayat tersebut dapat diinterpretasikan, umumnya dianggap bahwa perempuan itu perhiasan, maka dia harus dilindungi, maka perempuan tidak boleh keluar-keluar. Maka ketika perempuan itu berdandan berarti menggoda, seperti itu. Berbeda dengan ketika ayat tersebut dibaca, diinterpretasikan secara mubadalah atau kesalingan, maka ayat itu juga berlaku bagi laki-laki. Laki-laki pun bisa menjadi perhiasan bagi
perempuan seperti itu gitu. Ya, mungkin saya setuju juga. Saya pernah dengar kata Ning Imas itu bahwa ketika yang namanya kesetaraan gender itu ya bukan berarti mau menandingi atau itu juga semisal kayak wanita itu dipandang sebagai wanita itu lebih ke auratnya, maka mesti yang harus menjaga itu harus laki-laki ke perempuannya, padahal di situ laki-laki juga harus menjaga pandangan. Itu kan juga berarti ada tanggung jawab dari laki-lakinya seperti itu. Berarti kedua-keduanya yang perempuan itu harus menutup, yang laki-laki juga harus menjaga pandangannya seperti itu. Iya, namun gini, dalam metode qiraah mubadalah tadi tidak bisa serta-merta digebiah uyah atau semua ayat, semua ayat Al-Qur'an ataupun hadis bisa diinterpretasikan secara mubadalah. Contohnya nih, kayak ayat yang menerangkan tentang misalnya hukum-hukum tentang imam sholat, itu kan imam sholat laki-laki, makmumnya perempuan. Nggak bisa itu dibalik secara mubadalah, oh perempuan berarti harus bisa juga menjadi imam sholat untuk laki-laki, itu tidak bisa. Jadi ada metodenya, ada caranya, tidak bisa asal dibalikan kesalingan seperti itu, tidak bisa gitu. Oke, mungkin itu metodologinya. Untuk contohnya ataupun contoh nyatanya dalam kehidupan sehari sendiri itu seperti apa, Mbak? Banyak sekali sebenarnya ayat-ayat kita yang masih dibaca atau dimaknai secara kacamata laki-laki saja. Kayak tadi kan perempuan sebagai perhiasan, atau ada ayat yang menerangkan bahwa ketika perempuan itu menolak hubungan dengan suaminya maka akan dilaknat oleh malaikat. Seperti itu kan, sampai paginya kayak gitu kan. Padahal sebenarnya perempuan memang boleh menolak ketika dia secara fisik mungkin sedang sakit, capek, kan tidak bisa dipaksakan. Dalam hubungan itu kan harus muasyarah bil ma'ruf kan, harus saling rela, saling ridho kan. Jadi tidak boleh adanya pemaksaan. Jadi inti dari kesalingan ini adalah adanya komunikasi antara kedua pihak, laki-laki dan perempuan, untuk keduanya itu sama-sama rela, sama-sama ridho, jadi enak bareng gitu. Oke. Terus untuk urgensi dari mubadalah sendiri itu seperti apa? Urgensi atau pentingnya mubadalah ini sangat penting sekali. Jadi gini Mbak Nana, Islam itu sebenarnya sudah melakukan revolusi yang sangat radikal. Dalam artian bagaimana dulu sebelum Islam datang, perempuan itu tidak dianggap. Perempuan itu dianggap sebagai harta warisan, iya kan? Dia diwariskan, tidak memiliki harta, iya kan? Ketika Islam datang, itu sangat memuliakan perempuan. Jauh berbeda dengan peradaban di luar sana, di Yunani, di Eropa. Islam itu lebih maju karena apa? Sudah terlebih dahulu memuliakan perempuan dengan adanya apa tadi? Yang pertama, dia sudah tidak dijadikan harta lagi. Dia bisa memiliki harta, bisa mendapatkan warisan. Bahkan dia juga bisa memilih pasangannya sendiri. Kalau dulu kan sebelum Islam datang kan, perempuan itu kalau mau nikah tidak bisa memilih, dijodohkan. Bahkan dulu dinikahkannya boleh dinikahkan berkali-kali. Jadi istri ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, 10 kan. Sampai Islam datang kemudian ada batasan maksimal 4 kali seperti itu. Jadi menurut saya tentang kesalingan ini atau mubadalah ini adalah suatu hal yang sangat penting bagi kita semua, agar ketika memandang sesuatu masalah apapun itu, baik dari sisi agama, sosial, budaya, itu dengan kacamata yang adil gender. Dalam artian sebuah kemanfaatan itu tidak hanya bermanfaat kepada laki-laki saja, tetapi juga bermanfaat kepada perempuan. Misal contoh simpelnya kayak gini nih, kalau perempuan menjadi ikut berperan dalam pemerintahan, dalam politik, dia akan memperhatikan kebijakan-kebijakan yang adil gender. Berbeda dengan hanya kacamata laki-laki saja, misalnya undang-undang yang adil gender seperti itu. Kalau
semuanya DPR-nya laki-laki semua kan, kacamatanya laki-laki semua kan. Jadi laki-laki. tentang undang-undang tentang kekerasan atau kekerasan seksual ataupun yang lainnya kan tidak bakalan disentuh seperti itu gitu. Sepakat Mbak Vika, yang saya pernah baca juga di lamannya NU Online itu membahas tentang qiraah mubadalah juga, itu Ibunya Hajah Ida dari Pondok Ponpes Krapia itu juga menerangkan bahwa ketika sejak awal Islam telah datang membawa risalah itu mengangkat derajat perempuan untuk sejajar dengan laki-laki dalam masyarakat. Bahkan pada zaman dulu itu juga banyak juga perempuan yang ikut berjuang dalam ajaran Islam kayak gitu. Banyak juga yang ikut perang. Itu kan berarti dari zaman Nabi aja sudah terlihat bahwa sama laki-laki sama perempuan itu memiliki tingkatan yang sama dalam hal mungkin gitu. Iya, jadi memang sejak zaman dahulu memang perempuan sudah mulai bergerak, sudah banyak yang bergerak. Namun mungkin seiring berjalannya waktu informasi tersebut atau cerita-cerita tersebut datang ke Indonesia itu nggak sampai kan. Jadi kita juga ada budaya patriarki yang sudah mendarah daging. Jadi untuk kembali menggaungkan mubadalah ini butuh kerja keras ini bukan hanya dari perempuannya saja, kita juga butuh bantuan para laki-laki, karena ini bukan kesetaraan gender, ini bukan hanya urusan perempuan tapi urusan berdua, urusan kita semua laki-laki dan perempuan seperti itu. Oke, sekian dari materi yang dipaparkan Mbak Vika tadi, terima kasih. Jadi konsep mubadalah sendiri itu pada dasarnya mengajarkan kepada kita semua untuk memandang orang lain itu tidak dari sisi kita sendiri, tapi dari sebagian manusia yang sama terhormat. Hal ini sesuai dengan hadis la yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibba li nafsi. Seperti itu. Terima kasih Mbak. Semoga diskusi ini diharapkan membuka wawasan baru buat kita semua terkait tentang kesetaraan gender, bahwa tidak selamanya perempuan itu di bawah laki-laki seperti itu. Dalam merespon teori feminisme global dengan kembali melihat konsep keadilan yang bersumber dari Quran dan hadis guna memberikan kritik serta menyeimbangkan teori barat terhadap keilmuan pesantren yang mengedepankan kemaslahatan umat yang bersumber dari ajaran salafus sholihin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.